Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Hari ini kita akan mengulas kembali materi minggu lalu mengenai palang pintu. Disimak baik-baik ya. Seperti yang sudah kalian ketahui, palang pintu itu merupakan salah satu tradisi turun-temurun dari DKI Jakarta atau dari suku Betawi. Apakah kalian tahu apa itu palang? Nah, betul. Palang dalam bahasa Betawi artinya penghalang, agar orang lain atau sesuatu tidak bisa lewat. Sedangkan pintu adalah pintu. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya itu untuk membuka pintu atau membuka penghalang bagi orang lain ke daerah tertentu, di mana pada zaman dahulu itu biasanya suatu daerah mempunyai jawara sebagai penghalang atau palang. Nah, tradisi palang pintu ini juga biasanya dipakai dalam prosesi pernikahan adat Betawi, di mana sebelum mempelai pria mendatangi atau masuk ke dalam rumah mempelai wanita, para jawara akan beradu pantun dan juga silat. Nah, seperti bisa kalian lihat di gambar di samping, ini merupakan gambar dari tradisi palang pintu yang biasanya dipakai atau digunakan dalam adat pernikahan Betawi, di mana calon jawara saling bertukar silat dan juga bertukar seni pantun. Tetapi seni pantun di sini itu bukan seni pantun yang menyeramkan ya, tetapi adalah seni pantun yang jenaka dan juga sangat menarik bagi orang-orang yang akan menontonnya. Nah, saking menariknya tradisi palang pintu ini, selain dipakai saat adat pernikahan Betawi, juga ditampilkan saat festival-festival tahunan, terutama saat ulang tahun DKI Jakarta setiap bulan Juni. Sebagai info, biasanya saat adat pernikahan Betawi itu palang pintu dilaksanakan sebelum akad nikah dimulai, yaitu ketika di mana keluarga mempelai pria datang menuju tempat sang mempelai wanita. Kemudian nanti akan beradu para jawara itu atau para penjaga pintu itu. Nah, itu dilakukan bukan tanpa tujuan. Tujuannya itu yaitu sebagai cara untuk menyatukan kedua keluarga sehingga saling mengenal. Dalam adu pantun dan silat itu, jika sudah selesai, maka keluarga mempelai pria boleh dipersilakan masuk. Biasanya itu dilakukan menyimbolkan upaya keras dari mempelai pria untuk bisa menikahi mempelai wanita. Nah, bagi kalian yang ingin mempelajari palang pintu, ada dua hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, itu adalah berlatih jurus silat Betawi, dan yang kedua adalah menguasai pantun jenaka. Jurus silat Betawi biasanya disebut main pukul. Nah, main pukul itu ada beberapa jurus dasar yang sering ditampilkan saat tradisi palang pintu. Yuk kita lihat gambar di samping. Dalam palang pintu, para penjaga pintu itu diharuskan untuk menguasai pantun jenaka. Kenapa? Karena untuk membuat suasana menjadi lucu dan juga semarak. Nah, biasanya pantun-pantun ini akan dibawakan dengan suara-suara yang keras atau suara-suara yang lantang dan juga dibawakan dengan sedikit norak. Tujuannya itu agar apa? Agar para penonton menjadi lebih terhibur. Kenapa? Karena dalam pantun ini biasanya akan menggunakan bahasa Betawi, di mana untuk orang-orang yang baru pertama kali mendengar mungkin akan sedikit kurang nyaman, tetapi untuk mereka yang terbiasa ini akan mengelucu sekali gitu maksudnya. Lalu, nilai luhur apa sih yang terdapat dalam palang pintu? Ini adalah nilai-nilai luhur yang bisa kita teladani. Yang pertama adalah nilai ketekunan, yang kedua kesabaran, yang ketiga percaya diri, yang keempat keindahan, dan yang terakhir adalah hiburan. Sampai sini kalian paham gak?
Paham kan ya? Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah Ibu berikan dan sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.